Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang 6 fungsi akal menurut Islam atau dalam Islam ya. Jadi di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan 3 fungsi akal ya. Yang pertama adalah sarana untuk mempelajari ilmu pengetahuan, sarana untuk memahami kebenaran, sarana untuk berpikir, dan yang keempat adalah syarat utama taklif atau kewajiban, pembebanan dalam syariat. Jadi akal ini merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagi syarat ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki akal seperti orang gila ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pena diangkat dibebaskan dari 3 golongan. 1, orang yang tidur sampai ia bangun. 2, anak kecil sampai mimpi basah atau baligh. Dan yang ketiga adalah orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih ya. Kemudian fungsi yang kelima dari akal menurut Islam adalah sebagai alat dan kendali bagi seorang mukmin. Fungsi akal adalah sebagai pengendali bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seorang ada pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Puncaknya ibadah adalah akal. Setiap kaum pasti memiliki pemimpin. Pemimpin para ahli ibadah adalah akal. Setiap orang kaya pasti memiliki harta. Harta orang-orang yang bersungguh-sungguh adalah akalnya. Setiap yang runtuh adalah bangunan. Bangunan yang megah di akhirat adalah akal. Setiap perjalanan yang ditempuh pasti terdapat tempat persinggahan. Tempat persinggahan para muslimin adalah akal. Jadi ini menunjukkan bahwa fungsi akal adalah alat kendali bagi seorang mukmin. Kemudian yang terakhir ya, fungsi yang keenam dari akal adalah sebagai pencegah. Akal berfungsi sebagai pencegah dalam artian bahwa akal mencegah manusia mengikuti nafsunya. Hal ini merujuk pada penyebutan akal dengan menggunakan istilah hijr dalam Al-Quran yang mengandung arti pencegah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk selalu mengawasi, meneliti, dan merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Jika sesuai dengan perintahnya, maka manusia diperintahkan untuk memelihara dan menghidupkan
itu menjadi sebuah amal, perbuatan baik. Namun jika sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal. Itulah saudara-saudaraku 6 fungsi akal dalam Islam. Ya, sebagai manusia sudah sepatutnya kita menggunakan akal kita ini untuk sesuatu yang benar-benar tak melenceng dari syariat Islam. Apabila saat kita sudah balik, Allah telah melengkapkan pikiran serta akal kita menjadi lebih matang untuk berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian ya, saudara-saudaraku, 6 fungsi akal yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, sebagai sarana untuk mencari pengetahuan, sarana untuk berpikir ya. Kemudian sarana untuk memahami kebenaran ya. Kemudian syarat utama taklif atau kewajiban pembebanan terhadap syariat ya. Ini maksudnya itu adalah ya, jadi segala sesuatu itu disyariatkan itu ya untuk orang yang berakal gitu ya. Jadi menjadi syarat gitu ya, syarat utama taklif. Jadi seperti kewajiban sholat ya, kalau orang sedang tidur ya tidak ada kewajiban ya sampai dia bangun ya. Anak kecil sampai dia besar ya, kemudian orang gila sampai dia waras gitu ya. Dan sebagai alat kendali ya bagi seorang mukmin, dan yang terakhir sebagai pencegah ya, karena kita bisa mikir-mikir kalau itu kebaikan ya kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan, tapi kalau itu keburukan ya harus kita tinggalkan ya, karena semua ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita tentang akal ya. Masih ada pembahasan tentang akal ketika nanti kita kaitkan dengan bagaimana ketika syariah ya bertentangan dengan akal. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.